Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ba'id bainana wa bainal kibri waj'alna minal mutawadhi'in waqris fi qulubina at-tawadhu'a wal ikhlasa fi kulli a'malina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-bab tsani wal arba'un, bab yang ke-42 di bayani zamil kibri, dalam menjelaskan tentang tercela sifat kesombongan atau cela terhadap kesombongan. Karena sifat sombong merupakan salah satu sifat tercela. Nabi makna sombong batarul haq wa ghadbun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat sombong ini berasal dari iblis. Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, tetapi iblis enggan. Ayat makna menolak kebenaran. Allah yang memerintahkan masuk, tapi iblis menolak perintah ini. Dan iblis ini menganggap Adam atau menganggap orang lain ini remeh atau merendahkan orang lain. Qad zammallahu al-kibra, sungguhnya Allah telah mencela akan sifat sombong ini fi mawadi'i, di dalam beberapa tempat min kitabihi, dari kitab. Jadi di dalam kitab atau dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah mencela sifat sombong. Wa zamma kulla jabbarin mutakabbirin, dan Allah mencela setiap jabbarin mutakabbirin, yakni orang yang sewenang-wenang, mutakabbirin dan lagi sombong. Faqala ta'ala, ini salah satu ayat menjelaskan tentang Allah mencela sifat sombong. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, aku akan memalingkan terhadap ayat-ayatku orang-orang yang sombong fil ardi, di bumi, bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Ini sebagai bentuk Allah mencela hamba yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Jadi selama ada sifat sombong di dalam hati, maka Allah akan palingkan mereka itu dari ayat-ayat Allah. Artinya memang dia terping berwujud karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini langan melakukan kesalahan dalam surga sampai mati. Iblis tidak mau bertobat dan masih merasa diri kena. Ini sifat sombong, merasa diri kena dan merasa orang lain salah. Apa-apa bumi nasihati dia terima, karena memang Allah palingkan kepada orang-orang yang sombong ini dari kebenaran. Wa qala azza wa jalla, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Demikian Allah mengunci mati atau menutup atas
setiap hati orang-orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Jadi dengan sombong dikunci, mati hati, ditutup dari menerima kebenaran. Sehingga ketika ada orang terperingat nasihat kita padahal dia menerima, itulah ciri daripada sifat sombong, masih merasa diri paling kan. Wa qala ta'ala, ini dalil tentang sifat sombong. Yang ketiga, wastaftahu, dan mereka meminta kemenangan, wa khaba, dan binasa kullu jabbarin anid, setiap orang-orang yang jabbar, yang keras atau sewenang-wenang, anid, yang keras kepala, semilih-milih itu tanpa mengikuti aturan dari Allah, maka mereka akan binasa. Ayo tersebut orang yang muslim, tapi bukan muslim, orang yang hidup dalam keadaan pasrah. Saat pasrah ini, ada yang mengantuk, ini perintah jalankan, siap. Ini larangan tinggalkan, oke. Inilah yang disebut dengan muslim taat di dalam aturan. Nah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang semena-mena, maka mereka hakikatnya tidak mau mengikuti aturan. Allah perintahkan, mereka langgar. Allah langgar, Allah berikan larangan, mereka malah kerjakan. Inilah ciri karakter dari orang yang memiliki sifat sombong. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa qala ta'ala, laqad istakbaru fi anfusihim, sungguhnya mereka sombong fi anfusihim, di dalam diri mereka. Apakah sombong ini bersumber, berawal atau berangkat dari harta beliau? Saking mulai harta, muncul sifat sombong. Atau dari sisi nasab, berdua keturunan sholat, berdua dengan doa dari sunnah, mulai sifat sombong. Atau sebab sombong ini karena ilmu, atau sombong ini karena paras, yang cantik, yang tampak, muncul sifat kesombongan. Jadi peluang atau sempat untuk sampai sombong bisa lewat ilmu, bisa lewat harta, bisa lewat pangkat, jabatan, kedudukan, atau nasab, atau ketampanan, atau kecantikan. Nah, ini sebab-sebab untuk sampai dengan sombong. Termasuk iblis. Nah, iblis pun sombong karena merasa diri paling mulia. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Seolah lebih. Nah, iblis, padahal api atau tanah atau angin atau air selepang sama yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia jadi paham iblis. Tapi dalam kitab ini disebutkan iblis pernah mau bertobat, tapi tidak langsung kepada Allah, lewat perantara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sampaikan kepada Allah, saya mau bertobat. Sehingga Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, lalu Allah sampaikan, kalau begitu, kalau iblis mau bertobat, cukup dia melakukan apa yang belum sempat dia lakukan dulu saat di surga, yang disujud kepada Adam. Berhubung Adam tidak, maka sujud dikubur. Sehingga iblis langsung murka dan tidak mau bertobat. Dulu saat Adam masih hidup, saya enggan bersujud.
apa lagi? Nanti mati. Saat itu beda lagi masih mati. Nah, itulah sifat dengan soto pada ini menerima kebenaran. Laqad istakbaru fi anfusihim, dan sungguhnya mereka sombong di dalam diri mereka, atau dan mereka angkuh utuwan kabira, yakni keangkuhan yang besar. Wa qala ta'ala innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong daripada menyembahku, saya dakhuluna jahannam dakhirina, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirina, dalam keadaan hina. Karena sifat sombong itu hanya dimiliki oleh Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah SWT. Allah Maha Kaya, Allah Maha berilmu, alim, Allah Maha Kuasa, segala macam Allah punya. Maka sifat sombong ini hanya Allah yang layak untuk dimiliki. Wa zamul kibri fil Qur'ani katsirun, dan celaan terhadap sifat sombong ini di dalam Quran kasih banyak. Orang membahas sombong celaan di sini. Pada saat disebut ayat-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu, dan sungguhnya baginda Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Tidaklah masuk ke dalam surga siapa orang yang ada di dalam hatinya orang tersebut misqala habatin min khardalin, yakni seberat biji sawi. Biji kebelik sawi kocek min kibrin, dari kesombongan. Selama anak manusia meskipun di dalam hati ada sifat sombong kocek pada biji sawi, maka la yadkhulul jannah, dia tak akan bisa masuk dalam surga. Itu karena ada maksiat besar di dalam hati, dari sifat sombong. Kalau dia sampai ada sombong dengan gawe maksiat zohir. Maksiat zohir apakah dia melakukan kesalahan nampak. Nah, lagu dalam hati ini merasa hina, merasa dosa. Nah, merasa hina inilah sifat hamba, dan itu yang mulia, merasa hina, merasa bahwa diri dosa. Nah, ini berpotensi besar untuk dia bertaubat. Jauh lebih mulia orang ini daripada dengan gawe amal soleh secara zahir, lalu dalam hati merasa diri paling mulia, merasa diri paling hebat, merasa segala macam, merasa diri paling mulia dan sebagainya. Maka jauh lebih sholat orang yang pertama secara zahir gawe dosa, lalu hati merasa ini. Maka tentu paling sholat zahir kegawe sholat, hati tetap merasa hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hina di sisi Allah. Wala yadkhulun nar, dan tidaklah masuk ke dalam neraka man kana, orang yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya orang itu misqala habatin min khardalin min iman. Ini sebaliknya, yang di dalam hatinya ada iman meskipun pada ukuran biji sawi, tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini kelebihan daripada nikmat iman yang ada di dalam hati. Lalu tentu tetap kecek, tiba, hisab, ternyata doa dosa, neraka. Lalu tidak abadi. Kenapa? Karena ada iman di dalam hati. Atau bisa jadi meskipun dosa ada iman, Allah masukkan ke dalam surga. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memasukkan orang soleh ke surga bukan wajib
istilah Allah wajib masukkan surga, Allah wajib masukkan neraka orang yang maksiat. Adakah maksiat Allah masukkan ke surga? Sah-sah. Allah bebas karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Tetapi Allah pernah menyampaikan janjinya, saya soleh, saya taat surga, saya ahli maksiat neraka. Maka kita tentu berhak atau memilih surga atau neraka. Ketika kita rajin beribadah, maka Allah tidak akan bertambah keagungannya. Seandainya apa selepuan itu di dunia ini bermaksiat, maka Allah pun juga tidak berkurang kekuasaan. Ambil ibadah dari Allah tetap kuasa. Ambil ibadah atau bedek kembali ke diri masing-masing. Maka kembali kepada kita. Allah berikan akal, Allah berikan hati untuk merasa, memikirkan yang bisa terbaik untuk diri. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu yaqulullah ta'ala, berfirman Allah di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal izmatu izari. Ini hadis qudsi, firman dari Allah disampaikan oleh baginda Rasul. Adapun sifat sombong itu adalah ridai, yakni selendang, itu sifat Allah. Wal izmatu izari, dan keagungan itu adalah kain pakaian. Selendang dan pakaian, yakni kesombongan dan keagungan ini adalah khusus pakaian. Selendang amutin bau, selendang ini pakaian ini tidak bisa manusia. Ada sombongan si manusia. Kalau jangan sampai ketika ada orang sombong dengan pakaian terbaik dia pakai, dia pakaian paling sholat sutra, belangan sutra ini dari benang, yakni ulat sutra. Setiap ulat ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bangga memakai permata, bilangan permata ini karat, sedang sejuta Allah. Ada yang bangga dengan makanan yang terbaik, sebut dalam Al-Quran salah satunya adalah madu, minuman terbaik, makanan terbaik. Bilangan madu ini lebah, setiap lebah Allah. Berarti hebat manusia ini selepuan yang menciptakan adalah Allah SWT. Dia bangga dengan dirinya, bangga dengan kekuatannya. Tinggal nanti bila mereka kuat, bila mereka kesuki. Seandainya kesuki, maka pasti tidak boleh payah malaikat hari sebelum dia ujung tetap mati. Maka tidak ada yang disombongkan oleh manusia. Maka kesombongan keagungan ini adalah khusus selendang Allah dan pakaian Allah SWT. Faman naza'ani wahidan, maka barang siapa yang menyaingiku, wahidan akan seseorang, min hadarinya alqaitu, aku lempar orang itu di jahannam, ke dalam surga, ke dalam api neraka, wala ubali, dan aku tak akan peduli kepada sisa menyaingi. Jadi sombong keagungan ini sifat wah mele, sombong mele, merasa aku mulia seperti itu, maka aku tak peduli kepadanya sehingga aku lempar ia dalam api neraka. Wa Nabi Salam bin Abdurrahman qala iltaqa Abdullah bin Amr, bertemu Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Umar. Jadi Amr Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Jadi bau dalam arah bau Amr, dalam daerah bau Umar. Dua
Fatawafaqa, maka mereka berdua itu saling sepakat. Famadha, maka berlalu atau pergi, meninggalkan Ibnu Amr, yakni Ibnu Amr atau Abdullah bin Amr. Lalu Abdullah bin Amr wa aqama Ibnu Umar, dan berdiri Ibnu Umar, ia pergi menangis, dalam keadaan menangis. Faqalu, maka berkata para sahabat, ma yubkika ya Aba Abdurrahman, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aba Abdurrahman? Faqala, maka Ibnu Umar berkata, hadza ya'ni Abdullah bin Amr, ini yang ia kehendaki Abdullah bin Amr. Wa za'ima, dan ia menganggap, Abdullah bin Amr ini menganggap, annahu, bahwasanya ia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Amr ini mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Abu sampai nangis karena pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, maka fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin akabahu Allah fi nari ala wajhihi. Saya searah dalam hati niki arah sifat sombong bar kebelit biji sawi. Ini sadar kode beli-beli mah. Akabahu Allah fi nari ala wajhi, Allah akan membanting, Allah membanting akan orang itu binari, di dalam api neraka, ala wajhi, di atas wajahnya, arti terbalik, wajahnya terkirim di sisi Allah Subhanahu. Wa qala Rasulullah sallallahu, la yazalu ar-rajul, terus menerus atau tak henti-hentinya lelaki atau seorang, yazhabu bi nafsi, ia pergi dengan dirinya, atau ia melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan dirinya, hatta yuktaba, sehingga ia tercatat bil jabbari, di dalam kelompok orang-orang yang jabbari, orang yang sewenang-wenang. Fayusibuhu, maka menimpa akan orang tersebut, yakni laki-laki itu, ma asabahu, oleh apa yang menimpa mereka, yakni mereka al-jabbari minal azab, dari azab. Ya, menurut gawe dosa, dalam jiwanya ada kesombongan, maka mereka termasuk orang-orang sewenang-wenang, maka tentu ditimpakan kepada mereka azab dari Allah SWT. Wa qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, dan Nabi Sulaiman bin Daud berkata, yauman, pada suatu hari, litoiri, kepada binatang. Salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman, bisa berkomunikasi dengan makhluk binatang. Jadi Nabi Sulaiman berkata kepada burung, wal insi, dan manusia, wal jinni, dan jin, wal bahaim, dan juga binatang ternak. Dia boleh merawat. Nabi Sulaiman, Nabi Urid, akhriju, keluarlah kalian. Fakharaju, maka semua mereka itu keluar, fi mi'atai alfin minadis, pada 200.000 dari golongan manusia. Wa mi'atai alfi minal jin, 200.000 dari golongan jin. Pas suruh 200.000 manusia, 200.000 golongan jin. Farofa, maka
Nabi Sulaiman mengangkat Rafa, maka mengangkat, jadi angkat selepuan isi Nabi Sulaiman. Hatta sami'a, sehingga mendengar rajulun, oleh laki-laki, al-malaikata, akan malaikat, bertaikan, anggaplah terbangan isi Nabi Sulaiman dari golongan manusia dan golongan jin ini, sampai laki-laki dari golongan manusia itu mendengar malaikat bintasbih, bertasbih, saking jauh lintang jauh langit. Maka ada orang yang mendengar malaikat itu bertasbih saking atas lebih samawati langit. Summa khufidha, kemudian turun Nabi Sulaiman, hatta masat aqdamu, sampai tersentuh kakinya, telapak kaki Nabi Sulaiman itu al-bahra, akan laut. Pas turun menyentuh kaki Sulaiman ke lautan. Fasamia, maka Nabi Sulaiman mendengar sautan, akan suara. Lau kana fi qalbi sahibikum, ini suara terdengar oleh Nabi Sulaiman. Jikalau ada di dalam hati sahib kalian, teman kalian, mislu zarrah, yakni sebesar zarrah, biji, atau biji atom, mungkin dari kesombongan, la khasaftu bihi, niscaya aku menenggelamkan bihi, terhadap teman kalian itu, artinya di dalam hatinya kesombongan, abadu, yang lebih jauh, mimma rafa'tuhu, dari apa yang aku angkat akan orang itu. Misalnya lewat angkat si Nabi Sulaiman sampai atas langit, sampai ada orang yang mendengar malaikat bertasbih saking naik, saking atas, saking tinggi. Tapi ketika ada orang yang sombong, meskipun sekadar sebiji atom sifat sombongnya dalam hati, maka Allah akan tenggelamkan dia yang lebih jauh, lebih dalam perbandingan dari ketinggian selitakan. Nanti ketinggian ketaikan oleh tinggi ukuran dia bisa 100 kilo, ya. Maka Allah tenggelamkan orang yang sombong ke dasar lautan, dasar bumi, melebihi dari 100 kilo, berarti 1 kilo. Ini gambaran betapa tercelanya syarat sifat sombong. Wa qala sallallahu yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, unuk tinggi, leher, atau sejenis makhluk, lahu, milik atau di dalam unuk itu, makhluk itu, uzunani, ada 2 telinga, berdua kentok, tasma'ani, yang bisa mendengar, wa ainani tabsirani, 2 mata yang bisa melihat, berdua mata bisa melihat, wa lisanun yantiqu, dan memiliki 1 lisan yang bicara, bisa berbicara. Yaqulu, lalu makhluk itu berkata, wukiltu bisalasin, aku ditugaskan terhadap 3 orang, dikirim dengan neraka dan diberi tugas oleh Allah untuk mencari 3, atau untuk menyiksa 3 orang. Bisa turun ini bingkul li jabarin ani, terhadap setiap sewenang-wenang ani dan yang keras kepala. Kedua, wa bingkul liman da'a ma'allah
ma'allahi ilahan akhar, dan kepada setiap orang yang berdoa ma'allahi bersertaan Allah ilahan akhar akan Tuhan yang lain. Arti doa jawab Allah, doa masih jawab Tuhan lain, bercampur lain berdoa. Ini bisa dulu. Nah, saya kedua wabil musawwirin, terhadap orang-orang yang menggambar. Arti menggambar yang gambarnya ini akan disembah atau dijadikan sesembahan. Berarti dia patung. Wa qala sallallahu la yadkhulul jannata bakhilun wa la jabbarun. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil, pelit, dan tidak masuk surga orang yang sombong, sewena-wena. Wala sayyidul malakati, wala sayyidul malakati, dan juga tidak akan masuk surga orang yang buruk kepemimpinannya. Itu ya, sewena-wena, zalim, korupsi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahajjat al-jannah, saling berdialog atau saling berargumentasi. Tahajjat al-jannah wan nar, api dan neraka dan surga. Faqalatin nar, maka berkata api neraka, usirtu bil mutakabbirin, aku ditugaskan terhadap orang-orang yang sombong, wal mutajabbirin, dan orang-orang yang angkuh. Jadi dicurhatlah antara surga dan neraka, berdialog. Neraka berkata, aku memang ditugaskan oleh Allah sebagai tempat orang-orang yang sombong dan orang yang angkuh. Wa qalatil jannah, dan berkata surga, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Yang surga berdua, mengapa tidak ada yang masuk kepadaku illa malaikat du'afa'un nas, orang-orang lemah dari manusia. Jadi kembali dengan tanggung jawab aku, kata surga, kebanyakan orang-orang yang lemah. Wasafatuhum, dan juga kebanyakan mereka yang terjatuh. Wa ajazatuhum, dan orang-orang yang tak berdaya di antara mereka, di antara manusia. Lo esa terzalimi, surga. Lo esa lemah, surga. Yang terjatuh, surga. Faqala Allahu, maka berkata atau berfirman, dijawab oleh Allah, lil jannah, kepada surga, innama anti, sungguhnya engkau wahai surga, rahmati, adalah kekasihku. Arhamu bi, aku merahmati terhadapmu, man asya'u, akan orang yang aku kehendaki, min ibadi, daripada hamba. Oleh karena engkau surga adalah kekasihku, maka tempatnya ya disiapkan orang-orang yang dulu dizalimi, dulu orang-orang yang lemah, sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. Lemah baru beriman, lemah baru tetap taat. Wa qala linnari, dan berkata, berfirman Allah SWT kepada neraka, innama anta azabi, sungguhnya engkau, hanya saja engkau wahai neraka, azabi, adalah siksa. Wa'azibu biki, aku menyiksa, biki, terhadapmu, man asya'u, orang yang aku kehendaki. Siksa kehendaki kita neraka, maka aku masukkan ke dalam. Walikuli wahidatin minkuma milkuha, dan setiap satu dari kalian berdua itu milkuha, yakni penuh
dan hamba lupa al-jabbar akan Allah yang maha jabbar, akan keagungan al-a'la yang tinggi. Jadi seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong dan berbuat zalim. Di saat yang bersamaan dia lupa ada zat yang maha sombong, maha kuasa, yang maha tinggi, yakni Allah SWT. Bisa aku seburuk-buruk hamba, abdul tajabbar, hamba yang sombong, wahtala dan bangga terhadap diri, membanggakan diri, wa nasyal kabira, dan dia lupa hamba itu al-kabira akan yang besar atau yang maha besar, al-muta'ala, al-muta'aliya yang tinggi. Bisa aku seburuk-buruk hamba, abdul, hamba ghafala, yang lalai, yang lupa, wasaha dan lupa, wanasya dan lupa pada begini. Al-maqabiro akan makbarahnya, kuburnya. Ini termasuk seburuk-buruk hamba adalah dia lupa elek kubur, tempat kembalinya. Wal bila, dan juga dia lupa terhadap kerusakan jasadnya, hancur jasadnya, lupa akan jasad memang sipil. Bisa aku seburuk-buruk hamba, abdul, yakni hamba ada melampaui batas, wabah durhaka, wanasya, dan dia lupa al-mubtada'ah, asalnya, wal mutahad, dan akhirnya. Ini kisah terakhir, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang melampaui batas, buedah durhaka. Di saat yang bersamaan dia lupa dari mana asalnya dan kemana tujuan akhirnya. Biasa Allah ciptakan saripati kita dari sesuatu yang hina, dunia bergaya-gaya sombong, lupa bahwa ia lahir dari air yang keluar dari jalur satu potongan dengan jalur pendek, sombong. Terus lupa balik kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Mati. Tanya yang dalam kubur. Wa Sabit, dan dari Sabit annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, balaghana, sampai kepada kami, annahu qila, bahwasanya ada orang berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma a'zama kibra fulani, betapa besar kesombongan seseorang. Faqala, maka berkata baginda Rasulullah SAW, alaisa ba'dahul maut, tidakkah setelahnya itu al-maut, kematian. Jadi luwih dengan berdua sifat sombong. Betapa besar kesombongan manusia sehingga baginda mengingatkan, an mati doa aku ya, alasan dia sombong, kita akan meninggalkan sesuatu yang kita sombongkan. Sehingga salah satu cara yang filosofi tentu ada terhindar dari sifat sombong ini. Yang pertama, terlatih di dalam hati ini menumbuhkan sifat rendah diri. Lemun sombong tinggi, merasa tinggi, berarti terlambat merasa rendah diri, rendah hati. Terus yang kedua, menuntut ilmu. Biasa dengan sombong menuntut ilmu. Berbeda atau satu milik bu arah penyampaian ilmu yang berbeda. Bukan begitu. Disuruh dalam pengajian ini disuruh berzakat. Gara-gara disuruh bukan begitu. Maka harus menuntut ilmu. Karena semakin kita menuntut ilmu, maka kita akan merasa bahwa
Sagampang ingat mati. Bahasa baru sampai ingat mati. Amun ingat mati hancur jasa atau tamu jo kubur. Dia bawa tejo bisa sombongan jabatan. Dia bawa tejo harta. Dia bawa tejo ani. Terus terakhir menghargai orang lain. Ya sebelum sombong ini rendahan dengan lain maka hargai orang lain. Mana-mana sapa terucap selamat atau ucap terima kasih. Hal itu untuk melatih supaya kita terhindar dari sifat sombong. Bapak Ibu rahimahullah, jamaah sambung waqala Abdullah bin Amr. Selanjutnya luar biasa kita awali zikir ini dengan surah Al-Fatihah. Kita biarkan kepada guru kita, kepada pembina amat keluarga yang mendahului kita, mudah-mudahan sebab dia malam dari dulu Allah kabulkan, mudah-mudahan amal soleh mereka diterima oleh Allah, yang punya dosa-dosa